Atas saranku, Yang Mulia Bindusara bersedia mengikut sertakan rakyat dalam pencarian iblis dan juga mengumumkan memberi hadiah 50 keping emas pada yang memberi informasi. Tapi sebelum iblis itu tertangkap, iblis itu menculik Asoka. Untuk mencari pewaris Magadha, menangkap iblis ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi tidak ada yang mengetahui hal ini. Siapakah iblis itu dan ada di mana? Om Him Tim Jamundai Nama. Hati-hati, jangan sampai iblis itu lolos. Ratu Charumitra mulai merasa heran melihat begitu banyak prajurit berjaga di sekitar istana. Ia pun bertanya kepada seorang pelayan, apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Pelayan itu menjawab, para prajurit sedang menjaga keamanan Yang Mulia dari seorang iblis yang sangat kejam. Tadi malam ia menculik seorang anak yang bekerja di kandang kuda. Namanya Asoka. Entah apakah nasibnya akan seberuntung Balgobin atau tidak. Mendengar nama Asoka disebut, wajah Ratu Charumitra langsung berubah. Ia tampak sangat terkejut. Aku ingin mengoleskan obat untuk Yang Mulia. Di sisi lain, Dharma datang menghadap Raja Bindusara untuk mengoleskan obat. Sambil mulai mengobati sang raja, Dharma berkata, "Jika Yang Mulia mengizinkan, hamba ingin bertanya, mengapa penjagaan di luar begitu ketat? Apakah telah terjadi sesuatu? Hamba melihat Yang Mulia tampak begitu cemas." Bindusara menghela napas panjang. "Benar, penjagaan memang diperketat. Semalam kami bahkan tidak sempat mengejarnya. Orang itu berhasil menculik Asoka." Mendengar nama itu, Dharma langsung terkejut. "Asoka?" Bindusara mengangguk pelan. "Ya, anak pemberani itu. Anak yang dulu pernah kau obati. Sejak mendengar kabar ini, ada penyesalan yang terus menghantuiku. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Tetapi apapun yang terjadi kepada Asoka sekarang, aku merasa akulah yang bertanggung jawab." Aku sudah mengerti tanggung jawabnya. Aku harus melakukan apa yang dia minta. Berjanjilah padaku. Jadi kau telah berjanji akan menangkapku. Aku pikir kenapa harus repot-repot. Biar aku saja yang menangkapmu. Itulah kebodohan yang kau lakukan. Tidak ada yang lolos dari penangkapan iblis. Hidup atau mati. Kalau saja aku yang jadi dirimu, aku pasti akan merencanakan untuk meloloskan diri dari sini. Tidak ada yang bisa bertahan di hadapan kekuatan iblis. Coba saja kau buka tanganku. Salah sangkamu itu pun pasti akan hilang. Aku masih belum kesakitan. Cuma ini kekuatanmu. Dharma berlari ke sana kemari mencari Acarya. Ia bertanya kepada setiap pengawal dan pelayan yang ditemuinya, tetapi tidak seorang pun mengetahui keberadaan Acarya. Sementara itu, di tempat persembunyian sang iblis, Asoka yang tinggal menunggu ajal akhirnya berhasil melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya. Sang iblis tertawa sinis. "Sebentar lagi kau tidak akan bisa bicara lagi." Namun Asoka justru tersenyum mengejek. "Seharusnya kau bukan menjadi iblis, melainkan pelawak. Semua usahamu tadi sama sekali tidak menyakitiku. Justru aku merasa lucu." Di saat yang sama, Dharma masih terus berusaha mencari Acarya dengan penuh kepanikan. Karena tidak juga menemukan Acarya, Dharma akhirnya bersimpuh di hadapan Lingga Dewa Shiva. Dengan air mata yang terus mengalir, ia memanjatkan doa. "Dewa, selama ini aku selalu berjalan di jalan kebenaran. Aku tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menyakiti siapapun, dan tidak pernah melakukan dosa. Semua penderitaan yang kualami telah kuterima tanpa pernah mengeluh. Aku juga tidak pernah bertanya mengapa semua ini harus terjadi. Tetapi hari ini, izinkan aku bertanya. Karena karma apa engkau menghukum aku dan putraku seberat ini? Aku tidak pernah berharap Asoka menjadi seorang penguasa. Lalu mengapa engkau justru membawanya ke dalam cobaan seperti ini? Cobaan apa lagi yang ingin kau berikan? Aku tidak pernah meminta apapun kepadamu, Dewa. Namun hari ini, aku memohon, selamatkan putraku. Selamatkan Asokaku. Selamatkan dia, Dewa." Tunggu.
Di tempat lain akhirnya terungkap bahwa sosok iblis yang menculik Asoka ternyata adalah Pangeran Susima yang menyamar. Ratu Carumitra yang murka langsung menampar putranya berkali-kali. Aku sudah melarangmu bukan? Jangan melakukan sesuatu yang hanya akan membawa bencana. Kau menculik anak yang sangat disayangi ayahmu. Susima menjawab tanpa rasa takut. Aku tidak peduli. Carumitra menatapnya dengan penuh amarah. Ini bukan keberanian, tetapi kebodohan. Ayahmu telah memerintahkan seluruh prajurit dan mata-matanya memburu iblis itu. Beliau juga memerintahkan agar Asoka dibawa kembali dalam keadaan hidup. Cepat atau lambat beliau akan mengetahui bahwa iblis itu adalah dirimu. Saat itu kau bisa dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Karena itu, sebelum ada yang menemukanmu, lepaskan anak itu dan segera tinggalkan tempat ini. Setelah itu, Carumitra meneteskan obat racun ke mata Asoka. Untuk sementara waktu Asoka tidak akan bisa melihat. Aku akan kembali ke istana dan memastikan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa kau tidak berada di sana. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melihat? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Di hadapan Raja Bindusara, Asoka menceritakan semua yang dialaminya saat disekap oleh sosok yang selama ini dianggap sebagai iblis. Mendengar penjelasan itu, Raja Bindusara merasa heran. Menurutnya, jika Asoka tidak dapat melihat jalan saat melarikan diri, bagaimana mungkin ia bisa menemukan kembali tempat tersebut dan memandu para prajurit ke sana? Dengan tenang, Asoka menjawab bahwa seorang tunanetra pun tetap mampu mengenali jalannya sendiri. Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Akhirnya, Raja Bindusara memutuskan untuk mempercayainya. Asoka pun memimpin rombongan menuju tempat yang diyakininya sebagai lokasi penyekapan. Di sebelah sana, Bagaimana kau bisa katakan dengan sangat yakin? kambing-kambing itu. Aku melewati kambing-kambing itu. Tapi arah itu... Tidak ada tapi-tapian. Setibanya di depan sebuah rimah, Asoka langsung menghentikan langkahnya. Ia merasa yakin bahwa dari tempat itulah dirinya berhasil melarikan diri. Namun pendeta kerajaan terkejut karena rumah itu ternyata milik tabib istana. Asoka tetap bersikeras bahwa iblis tersebut menahannya di sana. Mendengar itu, Acarya memutuskan mereka harus memeriksa rumah tersebut. Setelah masuk dan mengamati setiap sudut ruangan, Asoka menemukan sebuah bagian yang mencurigakan. Di balik sebuah lemari ternyata tersembunyi pintu rahasia. Para prajurit segera menggesernya. Dan benar saja, sebuah lorong rahasia terbuka. Saat mereka masuk ke dalam, mereka menemukan seseorang tergeletak tak berdaya. Kelihatannya, karena takut akan ditangkap, maka tabib istana ini bunuh diri. Bagaimanapun, setidaknya rahasia iblis ini sudah terbongkar. Rasa takut rakyat akan segera menghilang. Panglima, Para prajurit mulai membicarakan keberanian Asoka. Mereka merasa lega karena penjaga kuda itu akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat dan bahaya yang selama ini mengancam kerajaan telah berakhir. Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Dharma. Mendengar kabar tersebut, Dharma sangat bersyukur dan langsung bertekad menemui Asoka. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan Acarya. Dharma memohon agar diizinkan menemui putranya karena merasa Asoka sangat membutuhkannya. Acarya akhirnya mengizinkan Dharma tetap berada di sisi Asoka, namun bukan sebagai ibu kandungnya, melainkan hanya sebagai seorang perawat. Ibu? Hari itu ibu yang mengoleskan obat padaku, kan? Tak lama kemudian, Raja Bindusara datang menjenguk Asoka. Ia memuji keberanian Asoka yang telah memenuhi janjinya untuk menangkap sosok yang selama ini disebut sebagai iblis. Sebagai balasan, Raja Bindusara menyerahkan hadiah sebesar 50 keping emas sesuai dengan sayembara yang telah diumumkan sebelumnya. Namun Asoka menolak menyimpannya. Ia meminta Raja Bindusara menggunakan hadiah itu untuk membayar denda atas kerusakan yang sempat ia buat di istana. Dengan begitu, menurut Asoka, semua perhitungannya menjadi impas dan ia tidak lagi memiliki utang kepada siapapun. Mendengar jawaban itu, Raja Bindusara tersenyum dan menyatakan bahwa mulai saat itu, Asoka telah benar-benar bebas. Ia boleh pergi kemanapun setelah pengobatannya selesai. Air. Ibu! Meski mendengar panggilan anaknya,
Ibunya sama sekali tidak berdaya untuk menolongnya. Hukuman apa lagi yang lebih berat bagi seorang ibu? Kenapa ini terjadi padaku? Beberapa saat kemudian, Balgovin datang membawakan air minum untuk Asoka. Saat Asoka menyapanya sebagai teman, Balgovin terkejut. Selama hidupnya, belum pernah ada seorang pun yang menganggapnya sebagai sahabat. Asoka pun mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara seorang budak, rakyat biasa, ataupun raja hutan. Semua manusia sama. Ucapan itu membuat Balgovin sangat terharu. Ia mengaku masih hidup berkat keberanian Asoka. Namun Asoka berkata bahwa siapapun pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Balgovin justru merasa dirinya tidak memiliki keberanian sebesar Asoka. Meski begitu, ia ikut bahagia karena Asoka kini telah bebas dari perbudakan. Asoka kemudian meyakinkannya bahwa suatu hari nanti Balgovin juga akan memperoleh kebebasan dan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Mendengar kata-kata itu, Balgovin langsung teringat pada perjanjiannya dengan Ratu Helena. Asoka selalu mengingat pesan ibunya bahwa keberanian menempuh jalan yang benar adalah kunci menuju keberhasilan. Siapapun yang selalu memikirkan kebaikan, pada akhirnya akan menuai hasil yang baik. Keesokan harinya, Balgovin kembali bekerja mengurus kuda-kuda istana. Sambil mengeluh, ia bergumam dalam hati. Kalau saja para dewa menciptakanku sebagai seekor hewan, setidaknya aku bisa mengabdi tanpa harus memikirkan semua masalah ini. Hidupku pasti lebih berarti. Aku sudah mendapat satu kesempatan dari Ratu Helena, tetapi tetap gagal membawa informasi yang bisa menyenangkan hati Ibu Suri. Tiba-tiba, ia teringat Asoka pernah berkata bahwa ia ingin sekali bertemu dengan ibunya. Ia bahkan memintaku untuk tidak menceritakan keberadaannya kepada siapapun. Balgovin kembali bergumam. Oh iya, malam itu sebenarnya aku ingin memberitahu Ibu Suri kalau Asoka memiliki seorang ibu. Tetapi para prajurit tidak mengizinkanku masuk. Belum sempat mengatakan apapun, aku malah diculik oleh iblis. Sesaat kemudian ia menggeleng. Tunggu, apa yang sebenarnya kulakukan? Baru saja Asoka menganggapku sebagai temannya, tetapi aku malah ingin memata-matainya. Lagi pula, apa untungnya bagi Ibu Suri mengetahui bahwa Asoka mempunyai ibu? Bukankah setiap orang juga memiliki ibu? Aku sendiri juga punya ibu. Informasi itu pasti tidak ada gunanya. Amarah Ibu Suri justru membuatku semakin bingung. Di istana ini terlalu banyak pengkhianat. Di satu sisi ada tipu daya, di sisi lain ada murka Ibu Suri. Apa yang harus kulakukan? Kau jarang sekali berbicara. Ibuku juga kalau sedang mengobati orang, tidak mau banyak bicara. Dia sangat memperhatikan perawatannya. Dan sikapmu ini mirip sekali dengan ibuku. Terima kasih banyak. Saat ibuku tidak ada di sini, Anda merawatku seperti ibuku sendiri. Saat perban di mata Asoka akhirnya dilepas, ia langsung membuka matanya dengan penuh harapan. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat? Coba lihat ke sini, Asoka. Lihat baik-baik. Apa kau bisa melihat sesuatu? Namun Asoka justru semakin panik. Yang kulihat hanya kegelapan. Ibu, di mana ibu? Dharma semakin cemas. Tidak mungkin. Apa kau benar-benar tidak bisa melihat apapun? Namun beberapa saat kemudian, penglihatan Asoka perlahan kembali pulih. Matanya akhirnya dapat melihat dengan jelas seperti sedia kala. Bila seorang ibu sampai bisa mengabaikan anaknya yang menderita seperti ini, bukankah kehidupan anak itu berada dalam kegelapan? Asoka menatap ibunya dengan penuh curiga. Ibu sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan-jangan Acarya memaksa ibu untuk tetap tinggal di sini. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Yang mulia telah membebaskanku. 50 keping emas itu sudah kulunasi. Sekarang kita bisa pergi dari tempat ini. Ayo ibu. Asoka berusaha menggandeng tangan Dharma, tetapi sang ibu menolak. Dharma berkata pelan, aku sudah berjanji kepada Acarya. Aku tidak boleh meninggalkan tempat ini. Asoka semakin heran. Janji? Janji untuk apa? Kepada orang yang selama ini justru membuat hidupku penuh kesulitan? Dharma menjawab dengan tenang. Asoka, aku juga berjanji bahwa kau akan selalu mematuhi Acarya. Mendengar itu, Asoka tidak bisa lagi menahan kekesalannya. Aku harus bicara terus terang padanya. Yang mulia sudah membebaskan aku, Bu. Dan tidak ada kedudukan yang bisa melebihi yang mulia. Kau terlihat cemas. Apa yang terjadi, Acarya? Selama yang melakukan siasat untuk menyerang Anda berkeliaran bebas di Pataliputra, selama itu wajar jika aku selalu cemas, Yang Mulia. Maharaja Binusara masih membahas peristiwa yang baru saja terjadi. Ia sangat sedih mengetahui bahwa seorang tabib istana ternyata menyerang rakyat dengan menyamar sebagai iblis di Pataliputra.
Yang lebih mengecewakan lagi, para mata-mataku sama sekali tidak mengetahuinya. Mir Khurasan maupun Mahamatya Khalatak juga tidak mampu mencegah semua itu. Ia menghela napas panjang. Kadang-kadang aku merasa Ayahanda Chandragupta adalah seorang penguasa yang jauh lebih tangguh. Dibandingkan beliau, aku merasa bukan siapa-siapa. Chanakya kemudian menjawab dengan tenang. Yang mulia, justru di tengah berbagai konspirasi dan tipu muslihat inilah kebesaran seorang raja diuji. Selama Anda tidak membiarkan kerajaan Magadha terpecah sedikit pun, itu sudah cukup untuk membuat seluruh keturunan Maurya merasa bangga. Bindusara tersenyum tipis. Setiap kali berbicara denganmu, Acarya, rasanya seolah-olah Ayahanda Chandragupta sendiri sedang memberikan nasihat kepadaku melalui dirimu. Apa yang telah diperintahkan pada kalian lakukan dengan cepat. Jangan berdiri di sana, pergilah. Aku punya satu kecemasan. Dan kurasa cuma kau saja yang bisa menghilangkannya. Bindusara mengungkapkan kegelisahannya kepada Acarya. Dari semua pengalaman yang pernah dilaluinya, Acarya selalu menjadi sosok yang membimbing keluarga kerajaan. Karena itu, ia berharap anak-anaknya juga mendapat bimbingan yang sama, terutama Susima yang kelak akan menjadi pewaris tahta Magadha. Menurut Bindusara, putra sulungnya masih terlalu tergesa-gesa dan angkuh, sehingga harus banyak belajar sebelum memimpin kerajaan sebesar Magadha. Ia pun meminta Acarya berjanji bahwa Magadha akan memiliki pewaris yang benar-benar layak. Acarya menerima permintaan itu. Ia berjanji Magadha akan memperoleh seorang penerus yang baik. Namun ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keadaan kerajaan. Menurutnya, akhir-akhir ini semakin banyak intrik, kekacauan, dan orang-orang yang sengaja membuat keonaran di Magadha. Karena itu, ia mengusulkan agar pada perayaan Shivaratri diadakan pemujaan Mahakaliswarudra. Ia yakin pemujaan tersebut akan membawa energi positif, menghancurkan kesombongan serta tipu daya yang mulai menyelimuti kerajaan. Bindusara pun langsung menyetujui usulan itu. Aku dipanggil di Pataliputra untuk membayar denda. Dan aku sudah melunasinya. Dan sekarang, Anda tidak punya hak untuk mencegahku untuk kembali ke hutan. Dan juga ibuku. Tapi ibu bilang padaku, dia telah berjanji pada Anda. Kapan? Kenapa Anda harus heran? Asoka menemui Acarya dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa semua rencana untuk memisahkannya telah gagal. Menurutnya, Dewa selalu menolong orang yang berjalan di jalan kebenaran. Karena itulah ia berhasil menemukan dalang di balik semua kejadian. Kini, setelah Maharaja memberinya izin, ia merasa telah memperoleh kebebasannya. Namun Acarya belum sepenuhnya percaya. Asoka menganggap semua bukti sudah jelas, bahkan jasad tabib istana pun telah ditemukan. Tetapi Acarya justru semakin curiga. Menurutnya, jika tabib itu memang ingin bunuh diri, ia memiliki banyak racun yang bisa digunakan dengan mudah. Tidak masuk akal jika ia memilih menggorok lehernya sendiri dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Itu tabib yang tahu apa urusanku. Bukti ini sudah cukup, bahwa dia ditemukan di sana, di tempat aku melarikan diri. Di situ juga ada topeng iblis itu, kan? Acarya kemudian mengingatkan Ashoka bahwa saat Maharaja diserang, Asoka juga berada di tempat kejadian. Ia memegang busur dan anak panah, tetapi itu tidak serta-merta membuktikan dirinya bersalah. Dengan cara yang sama, kematian tabib juga belum tentu menjadi bukti yang sesungguhnya. Ashoka merasa Acarya hanya mencari alasan untuk menghalangi kepergiannya. Menurutnya, apapun yang terjadi, Acarya akan selalu berusaha menjebaknya. Karena itu, ia tidak ingin lagi mendengarkan semua tuduhan tersebut. Sebelum pergi, Ashoka meminta Acarya menyampaikan kepada ibunya bahwa kini dirinya telah benar-benar bebas. Kalau kau benar-benar yakin yang kau anggap iblis itu memang benar-benar iblis, maka kau bisa bebas. Tapi ingat, jika ini tidak benar, maka iblis itu hidup. Dan dia sedang merencanakan pembunuhan seorang anak.